pasal 5 ayat 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kita baca ini sama-sama ulang. 1, 2, 3. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi bukan obatmu sudah menyelamatkan engkau, doktermu sudah menyelamatkan engkau, tapi imanmu sudah menyelamatkan engkau. Amin. Haleluya. Jadi saudara, dalam hidup ini ya berat nih kalau ya berat. Setiap orang pasti mengalami sakit. Tapi saya mau bicara hari ini, kesembuhan tidak berfokus hanya pada sakit secara fisik. Ya, sakit jiwa itu juga kan sakit. Sakit kantong itu juga lebih sakit daripada sakit-sakit yang lain. Ya kan, lebih baik sakit yang lain. Tapi kalau sakit kantong, ya nggak bisa ngatur apapun karena hanya donatur saja yang punya hak mengatur. Ya, paling bahaya sakit kantong. Ya, setiap orang pernah mengalami sakit, pernah mengalami luka. Ya, selanjutnya Rini. Ya, ada luka secara fisik. Ya, rasa sakit secara fisik, kita sakit, stroke. Ya, jangan sampai stroke, batuk, flu itu juga sakit. Ya, perempuan itu perdarahan 12 tahun itu sakit secara fisik. Ya, tapi ada juga secara batin. Kalau sakit secara fisik saya rasa masih mudah untuk ditangani. Memang ada sakit-sakit yang memang sulit, bahkan ada juga yang sampai sekarang belum ada obat-obatnya. Ya kan? Tetapi luka secara batin juga tidak bisa diabaikan. Ya. Orang banyak kita merasa kadang seperti ini. Saya pun mau khotbah ini merasa bahwa ini relevan gak sih untuk jemaat, untuk pengerja saya? Ya. Karena kalau datang di gereja semua orang senyum, rasanya gak ada apa-apa, aman-aman saja. Tapi dalam senyum apakah saya tahu Kakak Ika lagi baik-baik saja? Apakah gak pernah terluka? Ya, semua orang datang di gereja tuh memang sambil senyum, tapi di dalam senyum banyak yang sedang berdarah-darah. Bahkan saya yang berdiri menyampaikan ini untuk saudara, saya pun sedang memikul banyak sekali persoalan gunung-gunung yang belum berpindah. Gunung-gunung Kakak Nova ini kayaknya pindah semua ke saya. Kita sampai bilang, Rini jangan dulu ya nyanyi lagu itu. Walaupun gunung itu tak berpindah. Stop, jangan nyanyi lagu itu dulu. Meskipun ini temanya iman, kayak aduh berat sekali, banyak sekali gunung. Semua orang sedang mengalami banyak sekali luka. Terkesan semuanya baik-baik saja, tapi ada banyak persoalan yang manusia kan cuma lihat dari luar. Dalamnya hati siapa yang tahu? Ya. Bahkan kita sudah sungguh-sungguh serius belajar dari apa yang tadi dokter hadapi, yang saya sudah saksikan. Ya, sepertinya mereka luar biasa mengikut Tuhan, mengiring
denganmu. Banyak kita sedang mengalami luka, ya, dan luka-luka yang tidak kelihatan ini kalau tidak disembuhkan, gereja tidak bisa mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Ya, gereja tidak bisa mengalami dorongan, kemajuan karena apa? Isinya orang-orang yang penuh luka. Nah, luka-luka ini gereja harus serius menyembuhkannya. Semua kita harus free, harus bebas, harus merdeka, harus sembuh. Ketika kita sembuh, ya, lahir batin, jasmani, rohani kita sehat, maka kita akan bisa mengiring Tuhan dengan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Dan Tuhan kita adalah Allah yang peduli secara utuh keseluruhan kehidupan kita. Tuhan itu ingin memberkati kita utuh sempurna. Jasmani, rohani semuanya harus keren, harus bagus, harus luar biasa. Amin. Tuhan gak lihat setengah-setengah, udah yang penting cantik, enggak. Ya, udah yang penting luar biasa, enggak. Tuhan ingin semua. Kalau ada sakit, Tuhan ingin kok kamu sembuh, saya sembuh. Amin. Ya, kemarin ketika sedang migrain, ya sampai hari Sabtu masih migrain, sementara saya harus masuk kolam untuk baptis Elmi kemarin. Ya, dan migrain itu artinya adalah dingin, nggak boleh dingin. Kalau dingin itu benar-benar susah peredarannya, jadi nggak boleh dingin. Sedangkan mau masuk, dan itu kemarin pagi itu hujan. Baptisan harus jam 9. Saya minta maaf harus ditunda sampai jam 12. Tunggu saya bisa nggak pusing dulu, ya, bisa bangun berdiri dulu baru ke kolam renang. Ya, semua memang butuh kesembuhan. Kemarin kalau saya tidak sembuh, baptisan tidak jalan. Ya, jasmani, rohani Tuhan ingin sembuhkan kita semua, karena Dia Allah yang peduli secara utuh. Setiap orang pasti mengalami ini. Mari kita belajar supaya kita sembuh sama-sama. Amin. Ya, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran yang sederhana. Kesembuhan dimulai dari iman. Mau sembuh? Amin. Untuk apa saja yang sedang rusak, apa saja yang sedang sakit, mau sembuh? Kesembuhan dimulai dari iman. Amin. Ya, sudah tahu belum iman itu apa? Ika udah tahu belum iman apa? Ya, belajar dari perempuan yang 12 tahun pendarahan, imannya membawa kesembuhan. Latar belakangnya kita tadi sudah dengar dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan. Perempuan itu sakit berapa lama? 12 tahun. 12 tahun itu kalau kita melahirkan, punya anak dari lahir sampai lulus SD, itu bukan waktu sebentar loh. Orang kalau menunggu nggak apa-apa, menunggu kalau sambil sehat, menunggu nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau menanti kesembuhan datang sambil rasa sakit, dan rasa sakitnya itu yang memang nggak bisa diomongin ke orang lain. Kalau orang lain kalau tahu dia pendarahan pasti dijauhin. Bagi orang Israel itu najis. Jadi kalau saudara punya beban yang tidak bisa diungkapkan, nggak bisa diceritakan, yang buat semua orang lari. Dan saya percaya orang yang mengalami kayak begini 1 bulan aja lama. Kita manusia makhluk sosial, pengen banyak-banyak bergaul dengan orang, pengen di rumah ada banyak orang, ya kan? Pengen bisa punya teman, bisa karir, bisa bergaul, bisa datang ke gereja. Tapi dia 12 tahun nggak bisa pergi ke gereja karena apa? Najis. 12 tahun tidak bisa bersosialisasi, ya, sakitnya begitu lama. Dia sudah berusaha. Mana ada orang yang sakit udah dulu tenan-tenan saja tunggu mati? Nggak ada. Setiap orang yang sakit pengen cepat sembuh, iya kan? Dia sudah berusaha, bahkan dia sudah kelelahan dan hampir putus asa, namun ia tetap percaya. Dan kepercayaan dia itu yang perlu kita pelajari hari ini. Karena imannya itu, percayanya dia itu kepada Yesus, maka imannya itu melahirkan kesembuhan. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Bagaimana caranya supaya iman kita juga bisa melahirkan kesembuhan. Karena kita semua juga rindu disembuhkan Tuhan. Yang pertama, mau sembuh kita harus punya iman. Tapi iman itu harus mendorong kita datang untuk Yesus, ya. Jadi iman yang menyembuhkan adalah iman yang datang kepada Yesus. Bukan cuma percaya pada Yesus tapi tidak ada tindakan. Iya, saya mengasihi Tuhan tapi gak mau datang ibadah. Mengasihi Tuhan macam apa? Kalau kau mengasihi Tuhan
gereja. Kalau sakit kan kita nggak datang ya. Kenapa nggak datang ke gereja? Sakit. Sebenarnya sakit itu yang harus datang ke gereja. Di rumah nggak sembuh. Datang. Selama tidak di masa COVID datang. Hanya COVID saja yang kalau COVID tidak boleh datang. Karena itu peraturan yang dari atas. Tapi sesungguhnya datang. Ya, yang pelayan, yang bilang mungkin lampu saya. Memang sih kemarin saya udah bilang kakak Abner siap khotbah jaga-jaga ya. Jangan sampai minggu pagi Ibu Heni masak kecapean sakit lagi. Kalau terjadi sesuatu kok yang naik ganti. Tapi Tuhan tuh suka begitu. Kalau di rumah sakit, giliran mau pergi masuk sekolah, mau pergi rumah sakit, mau datang khotbah sembuh. Iya kan? Bergerak dulu, datang. Amin. Amin. Ya, perempuan itu di ayat 27 dia datang mendekat. Ketika dia dengar orang-orang cerita tentang Yesus, ya, ada seorang yang bisa menyembuhkan. Kira-kira dalam 12 tahun penantian, ketika dia dengar ada seorang, saya mau bilang orang kalau dengar di sana ada seorang yang bisa menyembuhkan, itu sudah lihat banyak hal. Ya, ketika desas-desus datang bilang di sana ada seorang pendeta yang kalau dia berdoa sembuh. Ada pastor misalnya Andi Simon. Waktu sakit, nggak apa-apa sih kalau batuk pilek masih bisa ada obat, sakit-sakit biasa. Tapi ketika dokter bilang gagal, tumor ganas, ya, tidak bisa disembuhkan, saya percaya orang akan berusaha setengah mati mencari pastor Andi Simon atau siapapun pastor yang didengar bisa menyembuhkan, ya, minyak urapan, apalagi perjamuan kudus, semuanya kita usahakan untuk mendatangkan kesembuhan. Semua orang pengen sembuh. Dan dia akan berusaha. Perempuan itu juga sudah berusaha. Tapi usaha yang paling pertama adalah datang pada Yesus. Ya, manusia dokter seperti apapun kita bisa berusaha. Kalau orang sakit kan ingat dokter. Hari ini kita belajar sebelum ingat dokter, ingat Tuhan terlebih dulu. Tuhan yang merapi dokter-dokter itu untuk membawa kesembuhan. Tapi nomor satu dalam kehidupan kita, sakit apapun, datang pada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bahwa iman membuat seseorang datang kepada Tuhan walau merasa lemah dan tidak layak. Perempuan itu sebenarnya nggak bisa datang. Saudara tahu, secara medis nggak bisa sembuh. Secara ekonomi harta sudah habis, nggak punya apa-apa. Firman Tuhan tadi jelas bilang dia sudah habis. Dia sudah berusaha sekian tahun. Secara ekonomi jatuh bangkrut. Saya melihat beberapa orang yang berjuang untuk kesembuhan memang sampai bangkrut. Saya pernah melihat seorang ibu yang luar biasa. Suaminya cinta sekali setengah mati. Suaminya dulu kerja di Kawasaki, salah satu pemimpin-pemimpin, ya, dan dia punya harta yang banyak, semuanya habis. Ya, semua mobil-mobil, rumah-rumah, semua hartanya habis untuk pengobatan istri tercinta. Tapi sampai terakhir istrinya meninggal. Tapi saya bersyukur suaminya Tuhan pakai untuk mendoakan orang-orang sakit. Dia tidak terpuruk walaupun habis semuanya. Ya, kita kan berjuang ya ingin sembuh. Segalanya dikerahkan. Perempuan ini juga kerahkan segala sesuatu. Secara sosial dikucilkan. Ya, di sini nggak tulis ada suaminya apa enggak. Ada anaknya, ada tetangganya, nggak ada siapa-siapa yang mau duduk dekat dengan perempuan 12 tahun pendarahan. Ya, dan pendarahan itu saudara, kita yang wanita aja haidnya cuma tidak sampai seminggu aja pusing, butuh minum Sangobion biar gak kurang darah. Ini 12 tahun ya, dan mungkin dulu pada saat itu penanganannya belum secanggih sekarang ya, yang udah ada sayapnya. Tidur malam pun gak akan tembus kemana-mana ya. Panjangnya berapa banyak senti? 290 senti. Ya, panjang sekali, berekor sampai di belakang. Dulu belum ada seperti itu. Bayangkan betapa risihnya dia. Ya, dia sudah berjuang dengan sungguh-sungguh. Sempol, tolong. Ya, kita lihat kesungguhannya membawa kesembuhan. Ketika dia berjuang, dia sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Perubahan, ya. Tuhan kerjakan sesuatu
sesuatu yang luar biasa, perubahan terjadi, kesembuhan terjadi. Jadi nomor satu, apa yang harus kita lakukan? Saya harus cepat karena saya lihat waktu berjalan juga lebih cepat dari saya. Ya kan? Saudara, ketika dia bersungguh-sungguh, kesembuhan terjadi. Jadi mari datang dengan sungguh-sungguh. Aplikasi. Poin pertama, aplikasinya. Datanglah kepada Tuhan walau merasa tidak kuat. Ya, sudah berjuang lama, sudah tidak ada harapan, sudah rasa tidak layak pun tetap harus datang sama Tuhan. Ada dari kita yang merasa begini, tertuduh. Gak bisa datang untuk Tuhan karena apa? Tertuduh. Bayangkan saya yang khotbah sekeren ini contohnya. Tapi keluarga saya mengalami 1-2 persoalan. Dan orang bisa berkata, adiknya kok begitu, padahal kakaknya khotbah sebagus itu. Ya kan? Dia pendeta besar, kok orang tuanya kayak gitu? Kadang ada perasaan seperti ini menuduh, menekan, bikin kita yang hamba-hamba Tuhan selalu merasa ada hal yang luar biasa. Apalagi ketika kita melakukan sedikit kesalahan, semua mata di seluruh dunia akan menuduh, akan menatap kita dengan tuduhan. Karena itu membuat hamba-hamba Tuhan jatuh dan susah sekali untuk bangkit. Padahal memang masih ada sisi manusia, dan setiap hari orang berjuang untuk menjadi lebih baik. Tapi ketika tuduhan-tuduhan itu datang karena membuat kita merasa tidak layak. Tapi apapun itu, hari ini saya membangkitkan kegairahan kita semua hamba Tuhan. Tetap semangat datang untuk Tuhan. Amin. Ketika ada persoalan dalam keluarga, itu bukan alasan untuk kita tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang setuju katakan amin. Ketika ada kejatuhan yang kita alami, bangkit, bertobat dalam nama Yesus, dan terus maju bersama dengan Tuhan. Datang untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Amin. Memang manusia setiap hari sukanya menuduh. Pekerjaan iblis itu sukanya menuduh. Dikasih benih satu pi tuduh dia. Tapi jangan kita menghidupi itu. Ya, orang benar itu dia jatuh tidak akan sampai tergeletak. Jatuh bangun lagi. Amin. Datang untuk Tuhan. Walaupun rasanya tidak layak, Tuhan yang melayakkan. Layak dan tidaknya itu bukan dari kita. Bukan kita berjuang untuk hidup baik, setiap hari berkata benar, berpikiran benar, kita hidup sopan satu, kita hidup dengan kejujuran. Itu baru kita layak di hadapan Tuhan. Tidak ada yang menentukan batas kelayakan kita. Amin. Sesungguh-sungguhnya kita berdosa, kita berusaha untuk hidup baik, kita tetap adalah kain merah. Hanya anugerah Tuhan saja yang melayakkan. Jadi di sini tidak boleh ada orang yang sok merasa lebih suci dari yang lainnya. Kadang orang tidak bisa datang ke gereja karena dia merasa di gereja selalu dihakimi. Tapi kita di sini tidak, kita saling sayang. Kalau ada teman yang jatuh, kita bawa dia dengan sungguh-sungguh dalam doa. Kita tidak menghakimi, kita saling menguatkan, ya. Kita mengingatkan, kita mendoakan, kita menguatkan, kita cari. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, supaya satu waktu giliran kita yang jatuh, orang juga tidak begitu untuk kita. Orang juga akan sayang dan datang untuk bantu kita merangkak naik lagi. Yang pasti Tuhan tidak pernah tidak menerima setiap orang yang datang. Amin. Amin. Datang, Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan. Datang dan bilang, Tuhan, aku sudah berusaha, aku lemah. Tapi kalau aku datang, asal ku jamah jubahmu, itulah imannya. Ya. Bagaimana mau jamah jubah kalau nggak datang? Gak mungkin dia duduk di rumah dia bilang, yang penting aku beriman jamah jubah. Tapi dia melangkah pergi walaupun banyak resikonya. Ya, asal ku jamah jubahnya. Dia datang dengan sungguh-sungguh cari jubah-jubah itu. Ya, maka mujizat kesembuhan terjadi. Ya. Jadi aplikasinya datang saja sungguh-sungguh. Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Yang kedua, bagaimana supaya iman kita bisa mengalirkan kesembuhan? Iman itu harus bisa menyentuh hati Tuhan. Markus 5 ayat 30. Banyak orang dekat dengan Yesus, namun hanya iman yang sungguh-sungguh yang bisa membawa kita mengalami kuasanya. Ya, jadi bukan sekedar dekat-dekat biasa. Ya, dalam kerumunan yang besar itu kan orang banyak, ya. Banyak sekali orang datang dekat dengan dia. Ribuan orang datang, kerumunan besar.
tambahan, kemudian bisa lupa poin 2. Ya kan? Banyak orang yang pegang dia, tapi di antara semua yang pegang, hanya ada satu yang mampu membuat kuasanya mengalir. Jadi ketika banyak orang dalam kerumunan itu memegang dia, tiba-tiba dia berhenti dan dia bilang, siapa yang pegang saya? Ini tidak sedang bicara sentuhan fisik, karena dalam kerumunan pasti banyak orang yang akan pegang dia. Ini tidak sedang bicara sentuhan fisik, ya. Ini sedang bicara sentuhan hati dalam kesungguhan. Di antara sekian banyak orang dalam kerumunan, Yesus bisa merasakan ada satu orang yang datang dengan sungguh-sungguh, yang menyentuh aku dengan kesungguhan yang paling dalam. Disitulah mujizat mengalir, kuasanya dilepaskan. Amin. Tidak usah terlalu banyak pusing dengan yang fisik. Rohani yang diperlukan. Refleksinya, hadir di gereja saja nggak cukup. Amin. Tuhan rindu kita percaya dan berharap penuh kepadanya. Datang di gereja yang cuma jasmani, yang cuma datang rutinitas tidak cukup. Tapi kalau datang dengan kerinduan yang dalam, kerinduan itu yang sedang Tuhan lihat, bukan duduk penuhi kursi. Yang setuju katakan amin. Amin. Tuhan bilang, untuk apa korban bakaran, korban sembelihan? Tuhan tidak lihat itu, yang Tuhan lihat apa? Hati yang hancur di mezbahnya, itu yang dibangun. Ya, orang bahkan bisa berpuasa, tapi itu pun Tuhan melihat kedalaman hati. Amin. Jadi ketika kita datang, pastikan kalau masuk di lingkungan sini, buka pintu pagar di bawah, kita sudah sikap hati yang benar. Anak saya dalam sebelum memulai ibadah juga saya sudah bilang, stop dengan cerita omong kosong. Karena kita datang sebelum ibadah, kita terlalu sibuk lalu kita bercerita sembarangan yang tidak memuliakan Tuhan, dan kadang bikin kita nggak fokus pada akhirnya dengan Tuhan. 2 jam di sini harusnya jadi 2 jam yang berkualitas. Hati, sehingga di antara kerumunan orang, sejumlah miliaran orang di Jakarta, di Indonesia, di bangsa-bangsa di seluruh bumi ini yang sedang menyembah dia, saya percaya dia sedang mencari satu yang datang dengan hati yang paling sungguh-sungguh, dan itulah yang bisa mengalirkan kuasanya keluar dari tubuhnya. Amin. Jadi nggak apa-apa kita nggak di gereja yang orangnya banyak, justru kita masih sedikit begini supaya belajar sungguh-sungguh. Karena orang terlalu banyak, kita terlalu entertain. Saya juga pengen sekali punya alat musik yang full, yang ruangan yang mendukung. Kalau bisa gelap semua, hanya di depan saja butuh lampu sorot supaya bisa kelihatan gitu. Buat semua orang ini. Saya juga pengen macam begitu. Tapi kadang dengan jumlah orang sekian ribu orang, ya, apakah itu hanya datang euforia semata? Karena di sini memang bagus suasananya, parkirannya lega dan sebagainya. Atau ketika kita datang situ benar-benar kita ngalangin Tuhan, ada terobosan dalam hidup terjadi, itu yang Tuhan mau. Kalau itu terjadi, kesembuhan pasti terjadi. Amin. Tuhan ingin kita sembuh, sehat, panjang umur untuk memuliakan Dia. Poin terakhir, kalau mau iman kita menyembuhkan, kita jadi sehat dalam segala lini kehidupan, ya, kita harus punya iman yang memulihkan. Markus 5 ayat 34. Coba saya baca. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ya, di situ dibilang, hai anakku. Yesus memulihkan tubuh, jiwa, dan hidup kita. Saudara tahu, hai anakku, orang ini kan sedang tidak didekati oleh siapapun. Dia sedang dijauhi karena dia najis. Ya, artinya semua hubungan sosial sedang rusak. Bahkan kalau dia ada punya bapaknya secara daging, saya yakin bapaknya pun tidak akan mengakui dia. Tapi Yesus bilang, hai anakku. Pertama Yesus memulihkan hubungan sosialnya.
supaya dia percaya diri. Hai anakku, tidak ada jarak antara aku dan kamu. Penyakit yang walaupun secara rohani itu tanda kenajisan, tapi bagiku tidak. Engkau tetap anak kesayanganku, aku tetap bapamu. Itu sangat melegakan untuk kita. Amin. Saat sedang sakit, ingat engkau anak dan dia bapa. Hanya dengar kalimat sepenggal ini saja, hai anakku, itu sudah bisa memberikan kekuatan untuk sembuh. Amin. Ketika kita sedang terpuruk dengan banyak tantangan, hanya ketika kau mendengar Yesus berkata, hai anakku, saya percaya kau akan bangkit dan berkata, karena aku anak, engkau adalah Bapa, jalan terbuka. Mujizat dinyatakan, kesembuhan terjadi. Jadi kalau sakit panggil, ingatkan dia, Bapa, sembuhkanlah anakmu. Amin. Amin. Ketika engkau memanggil Bapa, engkau sementara mempertegas hubunganmu dengannya, bahwa engkau tidak jauh. Orang yang bisa dengan mudah memanggil Bapa, artinya hubungannya baik dengan Tuhan. Dia tidak sedang jauh dari Tuhan, yang hanya bisa mendekat dan berkata Tuhan. Tetapi ketika dalam kesunyian kita berkata Bapa, itu tandanya keintiman kita dalam dengan dia. Sembuhkan aku mau sembuh, supaya aku bisa bersaksi. Saya pikir-pikir, saya mengkhotbah tentang apa? Tetapi ketika saya baca kalimat ini, hai anakku, saya langsung bilang, Bapa, sembuhkan aku, supaya aku mau bicara tentang kesembuhan untuk Tuhan. Apa yang kualami, kuhidupi, itulah yang kukhotbahkan. Ya, karena sepanjang minggu ini berjuang dengan sakit, maka saya mau bicara tentang bagaimana Tuhan menyembuhkan. Amin. 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 Ya, Tuhan memulihkan keseluruhan dari pemulihan sosial, ya, pemulihan secara rohani, dan pemulihan secara jasmani. Tubuhnya, jiwanya, rohnya, tiga-tiganya sehat. Ya, Tuhan luar biasa, tidak setengah-setengah. Aplikasinya, iman kepada Yesus membawa damai sejahtera, pengharapan, dan hidup yang utuh. Semuanya diberikan. Pesan utama, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan. Imanmu menyembuhkan. Ya, obat, dokter, semua yang lain itu nomor kesekian. Nomor 1, Tuhan duluan. Amin. Ya, dialah pegangan. Saya kadang bangga juga karena nggak bisa minum obat. Sebab kalau bisa minum obat, saya yakin versi sakit ingat apa duluan? Obat. Ya, percayalah sekarang saya sakit bukan ingat Siti duluan. Sakit, Bapak sembuhkan. Nah, setelah Bapak baru Jeder telepon Siti. Ya, Jeder telepon bilang Siti tolong, Siti tolong. Saya dengar di samping lagi sakit, aku mau ketawa juga. Ya, Siti tolong, Siti panik. Jeder kamu kenapa? Jeder kamu kenapa? Siti lari datang ke rumah, kenapa? Oh ternyata tolong mami. Ya, iman menyembuhkan. Ibrani pasal 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Kalau dulu dia sembuhkan perempuan itu, hari ini juga dia bisa sembuhkan Ii. Kita doakan dia sembuhkan Lukas. Kita doakan kuasa itu mengalir menyembuhkan Mami yang sedang tulangnya patah. Ya, kita doakan Dokter Heru dipulihkan sempurna dalam nama Yesus. Ya, semua kita yang ada di sini, Ibu Henny migrennya sembuh dalam nama Yesus. Amen. Semua yang punya dompet-dompet yang sakit dalam nama Yesus diberkati berlimpah-limpah. Ya. Apalagi yang sakit hubungan, pulang minta maaf dan mengampuni. Amin. Ya, supaya semuanya juga luar biasa. Terlalu susah Ibu Henny untuk mengampuni, datang untuk Bapa. Dia akan kasih hati yang lembut untuk bisa mengampuni. Tapi dia nggak mau mengampuni, urusan dia dan Bapa. Yang penting kita sudah datang laporan. Ya, Tuhan Yesus memberkati.
berdiri kan?